Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Inilah daftar 23 lembaga negara yang dibubarkan oleh Jokowi. Presiden Joko Widodo mengatakan akan membubarkan 18 lembaga negara untuk menghemat anggaran. Namun hingga saat ini belum diketahui lembaga negara apa saja yang akan dibubarkan. Kepala Staf Presiden Muldoko sempat memberikan bocoran 3 lembaga negara yang kemudian akan dibubarkan, yakni Badan Restorasi Gambut atau BRG, Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. Muldoko menyebut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB selaku pihak yang berwenang tengah mengkaji pembubaran lembaga negara tersebut. Pembubaran lembaga negara sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh Jokowi saat memimpin pemerintahan. Pada periode pertama ia pernah membubarkan 23 lembaga negara secara bertahap. Mantan wali kota Solo itu pertama kali membubarkan 10 lembaga negara pada 4 Desember 2014, tak lama setelah dirinya dilantik sebagai presiden. Pembubaran 10 lembaga negara ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 dan berikut ini adalah daftar dari lembaga negara tersebut. 1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI. 2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 3. Dewan Buku Nasional. 4. Komisi Hukum Nasional. 5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional. 6. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan. 7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. 8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terpuruk untuk Anak. 9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Dan 10. Dewan Gula Indonesia. Jokowi pun kembali membubarkan 2 lembaga negara pada 21 Januari 2015 melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2015. 2 lembaga negara yang dibubarkan yakni Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, serta Dewan Nasional Perubahan Iklim. Selanjutnya, di tahun 2016 Jokowi 2 kali membubarkan lembaga negara. Terdapat 9 lembaga negara non-struktural yang dibubarkan melalui Perpres Nomor 116 Tahun 2016 pada 30 Desember 2019. Pada 30 Desember 2016, yakni 1. Badan Benih Nasional, 2. Badan Pengendalian Bimbingan Massal, 3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, 4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, 5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, 6. Dewan Kelautan Indonesia, 7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan 9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian juga membubarkan lembaga negara lainnya, yakni Komisi Penanggulangan AIDS melalui Perpres Nomor 124 Tahun 2016 yang ditandatangani 31 Desember 2016. Kemudian pada tahun 2017 ia membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2017. Mayoritas tugas dan fungsi lembaga negara yang dibubarkan ini dialihkan kepada kementerian terkait. Pembubaran 23 lembaga negara sebelumnya juga pernah disampaikan Jokowi dalam sesi debat Pilpres yang digelar pada 2019. Saat itu Jokowi telah mengklaim membubarkan 23 lembaga negara untuk menyederhanakan birokrasi. Lalu jika Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga, karyawannya mau dikemanakan? Rencana Presiden Joko Widodo yang bakal membubarkan 18 lembaga justru dinilai akan menambahkan masalah baru. Bahkan dikatakan Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid, masalah baru tidak dapat dihindari sekalipun pembubaran itu dengan alasan efisiensi. Jika alasannya efisiensi, apa tidak menimbulkan persoalan baru terkait karyawan-karyawannya yang akan dikemanakan? Kata Abdul kepada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 15 Juli. Di satu sisi, Abdul juga mengatakan wacana pembubaran 18 lembaga negara juga menarik, terlebih wacana ini muncul pasca viralnya video rapat kabinet paripurna di mana Presiden Jokowi terlihat marah atas kinerja para menterinya.
Menarik karena hemat saya pembubaran ini akan berbeda dengan pembubaran sebelumnya, di mana sebetulnya selama periode pertama Jokowi telah membubarkan 22 lembaga yang semuanya memang lembaga yang tidak begitu jelas fungsi dan kinerjanya. Sementara sambung dia, rencana pembubaran 18 lembaga negara yang akan dilakukan ini lebih kepada efisiensi atau pengurangan beban terhadap anggaran. Atau bahkan kalau mengacu pada pidatonya, Jokowi ingin mengatakan bahwa lembaga-lembaga akan dibubarkan berbarengan dengan saat menteri kinerjanya buruk. Artinya Presiden ingin mengatakan ke-18 lembaga ini bagian dari masalah. Begitu pungkasnya. Seperti diketahui, Jokowi marahi menteri dengan suaranya meninggi, nggak ada progres. Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona. Suara Jokowi berulang kali meninggi dan menyebutkan bakal mengambil langkah yang luar biasa keras. Jokowi pun marah-marah saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni yang lalu. Video rekaman saat Jokowi marah pun diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni. Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona. Namun dia melihat masih ada kabinet yang bekerja biasa-biasa saja. Kita juga mestinya semua hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama, hati-hati. Kata Jokowi dengan nada tinggi meski baru mulai bicara. Berdasarkan penuturan pihak Organization for Economic Cooperation and Development, beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengingatkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6%. Bank Dunia pun juga sudah minus 5%. Akan tetapi Jokowi melihat masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja masih biasa-biasa saja. Tidak terdapat tindakan luar biasa untuk mengantisipasi krisis. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali. Kata Jokowi dengan nada yang tinggi. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini apa nggak punya perasaan? Begitu tambahnya. Jokowi menegaskan bahwa kondisi saat ini diperlukan tindakan luar biasa atau extraordinary. Jangan sampai terhambat hanya oleh peraturan. Jokowi seolah tidak mau mendengar alasan semacam tersebut. Dia mengaku tidak keberatan untuk kembali mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu maupun Perpres agar upaya-upaya penanggulangan krisis akibat pandemi corona bisa optimal. Begitupun para menteri, dia meminta agar anggota kabinet tidak sungkan untuk mengeluarkan peraturan menteri untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sifatnya luar biasa. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres, signifikan nggak ada. Kalau minta perpu, saya buatin lagi perpu asalkan untuk rakyat, untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya. Begitu kata Jokowi. Dia pun juga menyinggung Kementerian Kesehatan yang baru saja mencairkan 1,53% anggaran. Padahal anggaran yang diberikan sebesar 75 triliun rupiah, dia pun menyayangkan hal itu dan meminta agar lekas digunakan. Jokowi juga mengingatkan soal stimulus ekonomi. Dia meminta agar bantuan-bantuan segera diberikan kepada sektor mikro, kecil, menengah hingga industri padat karya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar. Mereka menunggu semua, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Nggak ada artinya. Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan semuanya, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan PHK gede-gedean. Duit serupiah belum masuk ke stimulus kita. Begitu kata Jokowi. Masih dengan nada yang tinggi, Jokowi mengingatkan bahwa dirinya bisa mengambil langkah yang tidak biasa. Misalnya membubarkan lembaga negara atau mengganti menteri. Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan karena sudah ia pikirkan langkah-langkahnya. Saya juga membuka namanya langkah-langkah entah langkah politik, entah langkah pemerintahan akan saya lakukan untuk 260 juta rakyat Indonesia, untuk negara. Begitu kata Jokowi. Bisa saja saya membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana. Kalau suasana ini Bapak Ibu tidak merasakan, sudah artinya tindakan-tindakan yang keras akan saya lakukan. Begitu tambahnya.